Oke, shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kami menyapa dari tempat yang berbahagia ini, baik yang hadir di gereja ini, juga yang sedang mengikuti secara streaming di rumah-rumah. Saya menyapa shalom, salam sejahtera selalu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan awali ibadah PA kita pada petang hari ini. Sebelum kita masuk di dalam doa pembukaan, mari kita angkat satu pujian sebab Tuhan baik. Nyanyian rohani 387. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Amin. Allah yang kuasa, Dia yang menjadikan, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa, amin, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia. Syukur bagi Dia. Dia Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, Dia yang menjadikan, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk
kasih setianya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya Tuhan. Oh kasih setiamu Tuhan. Oh katakan sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik. Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Kasih setianya, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua juga oleh karena kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga buat kesempatan yang indah. Buat keadaan yang sangat baik ini Tuhan. Yang Kau sediakan buat kami. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Berdatang kepadamu Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah-Mu, bahkan untuk mendengarkan suara-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa hidup taat dan setia, bahkan bertekun untuk menanti kedatangan-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah PA pada petang hari ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang beracara, Engkau sendiri yang berotoritas di tempat ini Tuhan. Melawat kami, pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga lepas keluarga, hingga pada akhirnya nanti Tuhan, kami boleh menerima sukacita yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau mulai ibadah PA dengan puji-pujian, dengan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, ada sukacita? Amin, haleluya. Kita akan bersukacita dan memuji Tuhan dengan satu pujian di nyanyian rohani nomor 316, Anggur Baru. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita.
sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Ayo kita bangkit berdiri sambil bertepuk tangan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Hari ini, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, urui umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Saudara silakan duduk kembali, puji Tuhan. Gak apa-apa ya, puji Tuhan, haleluya. Kita akan sambut firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi setiap hati kita, tercurah di dalam setiap kehidupan kita, dan memimpin kita senantiasa, menghibur dan menolong kita. Kita angkat satu pujian, nyanyian rohani 389. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin langkahku, ku taat
kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Amin. Bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Kita nyanyikan pujian ini dari atas. Ya Roh Kudus. Amin. Kami haus padamu Tuhan. Haleluya. Puaskan sekarang. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku, pimpin aku, pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi dari atas, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Saya bangkit berdiri. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalam, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh-Mu di dalam, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Sekali lagi refren. Nyatakan
nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Dan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memiliki Allah seperti Engkau, bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk sebagian bangsa, tetapi Engkau adalah Tuhan dari semesta alam, dari seluruh bangsa yang akan memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau tetap bekerja di dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami pada saat kami hidup saat ini. Kami boleh mengenal Engkau lebih baik dan kami boleh mengharapkan segala belas kasihan-Mu dan segala apa yang Engkau kehendaki akan jadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami semuanya, kuasai pikiran, perasaan, dan tingkah solah kami untuk kami menyambut hadirat Tuhan dan dengan rasa hormat menerima akan firman Tuhan, sehingga ibadah ini akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi jalan hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dari tempat yang penuh bahagia Allah, saya menyampaikan shalom. Kita bertemu lagi dalam sukacita, kita tetap menerima firman Allah. Oleh karena kita tahu dan kita mengerti bahwa firman Allah itu merupakan sesuatu yang membangkitkan iman yang benar. Jadi kita tidak ragu lagi untuk datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman Allah. Sebelumnya saya ingin membuka firman Tuhan ini dengan satu ayat yang sangat-sangat penting, sering kita lewatkan begitu saja, di dalam Lukas 8 ayat yang ke-18 mengatakan, karena itu perhatikanlah cara kita mendengar. Nah ini saudara ya, jadi kita diminta oleh Tuhan, apa yang kita bisa lakukan ialah kita memberikan perhatian. Kalau kita bisa memberikan perhatian kepada seseorang atau sesuatu yang kita sukai atau yang kita hormati, tentu kita berusaha akan memberikan perhatian sebaik-baiknya. Tetapi saudaraku, oleh karena ini adalah perjuangan rohani, saya bisa memaklumi saudara, kalau kita ini suatu saat kita ini tidak bisa menikmati firman Tuhan, tidak bisa menghargai firman Tuhan, tidak bisa memperhatikan dengan baik. Saya bisa memaklumi. Oleh karena kita ini dihadapkan pada sesuatu yang tidak kelihatan. Beda dengan sesuatu yang nyata. Tapi kalau sesuatu yang abstrak, kita ini perlu double konsentrasi. Nah ini tidak mudah. Jadi kadang-kadang pikiran kita berjalan-jalan. Kita mau perhatikan ini, tahu-tahu mikir yang lain. Sehingga lewat-lewat begitu saja.
Oleh sebab itu di dalam gereja itu perlu ada pendalaman Alkitab. Karena pendalaman Alkitab itu adalah pengulangan dan penambahan sehingga kita maju, tetapi maju bukan maju keblondor begitu saja, tetapi kita maju dengan kita menjadi mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ayat ini sangat indah. Karena itu perhatikanlah cara kita. Saya tidak berani bilang kamu. Oleh karena nanti saya kelihatannya kok cuma sepihak. Kita, saya dan saudara, untuk mendengar. Karena apa? Karena siapa yang mempunyai, punya apa ya? Punya apa? Punya penghargaan, saudara. Punya kebutuhan. Lah kalau orang tidak butuh disuruh dengar ya tidak mau, saudara ya. Ya kita bisa memaklumi, kita tidak bisa menyalahkan, oh kamu tidak mau dengar firman Tuhan. Loh nggak butuh ya, mau ya apa? Lah saya sendiri kalau tidak butuh juga tidak mau dengar. Tetapi setelah mengerti akan kebutuhan firman Tuhan di dalam kehidupan ini, ya kita mau mendengarkan, bahkan bukan hanya dengar loh saudara. Ingat, mikir, mengembangkan, melakukan. Itu. Jadi bukan hanya untuk mendengar kemudian lupa. Ya. Itu berarti firman Tuhan mengatakan belum cukup dewasa. Sepertinya seorang yang melihat wajahnya di kaca. Setelah dia tahu, kemudian dia lupa. Ini bukan gereja Tuhan. Kalau gereja Tuhan itu adalah seorang wanita dewasa yang dihadapkan di dalam pernikahan rohani bersama dengan Kristus, sewajarnya seorang calon pengantin itu kalau berkaca, berhias, itu memerlukan ketekunan dan waktu yang cukup banyak, saudara. Dan dia harus bayar itu. Tapi kalau firman Tuhan yang mengatakan orang melihat pengilon atau kaca, kemudian dia lupa, itu dalam firman Tuhan itu dikatakan itu seorang pria. Seorang pria itu bukan pengantin Tuhan, bahasanya begitu. Tidak tahu itu siapa. Tapi orang pria itu memang gitu gambarannya. Begitu dia melihat wajahnya, wis ganteng dewe, lupa dia. Sekalipun pakai banyak jerawatnya, tapi dia merasa paling tampan, yaitu orang laki. Tapi kalau orang perempuan, saudaraku, apalagi yang mau masuk dalam nikah, waduh, ada satu jerawat aja ditangisi, saudara. Minta mulus tampilnya. Nah ini gambaran dari gereja Tuhan. Oleh sebab itu pada waktu kita menerima firman Tuhan itu seperti kita berkaca. Dan kemudian kita memperhatikan wajah kita yang dipantulkan oleh firman Tuhan, oleh cermin Tuhan itu. Sehingga kita boleh merawat diri kita, boleh menghias diri kita dengan indah. Karena siapa yang mempunyai hal-hal semacam itu, kepadanya itu akan ditambahkan, akan diberi. Serius ini saudaraku. Oleh karena saya ingat ada ayat yang mengatakan jangan engkau memberikan barang berharga kepada babi atau melemparkan sesuatu yang berharga kepada babi dan anjing. Oleh karena mereka akan menginjak-injak itu dan kemudian akan menyerang kamu. Loh yang ngomong ini siapa? Yang ngomong ini Tuhan Yesus. Lah begitu kalau kita melihat cara Tuhan akan menambahkan, Tuhan itu menilai dulu kehidupan kita ini. Lah kalau kita ini tidak layak diberi, maaf bicara. Seperti firman Tuhan mengatakan, seperti babi dan anjing, artinya itu suka mengulang-ulangi dosa. Bagaimana mungkin Tuhan itu mau memberikan? Lah ini serius saudaraku. Jadi di dalam kehidupan kita harus jelas ada keubahan, membutuhkan dan menghargai.
sehingga Tuhan melihat kehidupan kita ini layak untuk ditambahkan atau diberikan tambahan. Nah, ini yang harus kita perjuangkan, saudara ya. Perjuangan ini jangan kita pikir, wah itu nanti Allah bekerja dalam kita, nanti Roh Kudus akan bergerak dalam kita. Enggak begitu. Itu adalah kerjasama antara manusia dengan Tuhan. Jadi bukan hanya sepihak. Kalau manusianya tidak mau, ya enggak bisa. Demikian juga Allah tidak pernah memaksa-maksa orang. Tapi Tuhan itu menunggu. Ada ayat yang mengatakan, lihat ia sedang mengetok pintu. Itulah sifat Tuhan. Sopan santun, bukan main terabas masuk pintunya orang. Tetapi dia mengetuk pintu. Tetapi apabila orang yang di dalam rumah itu adalah kehidupan kita ini, tidak membukakan pintu, Tuhan akan pergi. Tetapi kalau kita tahu ada kebutuhan akan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, pasti kita akan menyambut, membuka pintu. Nah, inilah yang kita harus pahami, saudaraku, di dalam kehidupan kita berjemaat ini, kita mempunyai kewajiban bahwa kita harus memperhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan. Ada yang bilang, waduh berat kalau dengar firman Tuhan. Enggak loh, sebetulnya ya berat sih berat, tapi sebetulnya kalau kita terima dengan sukacita, maka semuanya itu akan jadi lebih baik, saudara. Akan jadi lebih baik. Kapan kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita merasa susah? Kalau kita mempertahankan dosa kita, itu loh saudara, itu yang paling susah. Tapi kalau kita mendengar firman Tuhan, kita merasa, oh iya, aku salah. Ya apa solusinya? Ya minta ampun aja, selesai. Makanya bahasa Jawa itu bilang dosa. Dosa itu nek adus kroso. You know? Kalau orang luka itu kan tidak ada rasanya kalau sudah agak lama, tapi begitu mandi, apalagi kena air asin, kena air garam, waduh, kroso perih, ya. Tapi justru itu menyembuhkan, Tapi kalau kita tidak mau memperhatikan, ya memang bisa kita tidak merasa. Tetapi kita tahu enggak, kapan orang itu tidak merasa sakit? Kalau orang itu kusta. Orang kusta itu mati rasa, saudaraku. Perlahan-lahan perotol anggota tubuhnya. Kasihan. Tapi dia tidak merasa. Sarafnya mati semua. Oleh sebab itu di dalam firman Allah, dosa itu diidentikan dengan penyakit kusta. Artinya di situ. Sehingga sudah tidak ada rasa. Mendengar firman Tuhan itu tidak ada rasa. Dosanya dituju juga pun tidak merasa. Tapi bagi orang yang normal, maka begitu diguyurkan air itu, maka kita merasa. Dan kita melakukan sesuatu reaksi yang positif sehingga ibadah itu berhasil. Kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, tidak punya kebutuhan. Aku gak butuh, kok nang gereja, tiwas kesel. Enak turu neng omah nonton TV. Betul, ya betul juga. Kita tidak boleh marah-marah, saudaraku, dengan orang yang kayak gitu. Oh memangnya dia tidak butuh kok, kita mau maksa gimana sih? Kita dulu kan pernah jadi orang yang tidak butuh firman. Ya, dan tidak usah dipaksa-paksa. Tunggu aja belas kasihan Tuhan, dan tunggu aja reaksi dari doa orang lain bagi orang itu. Kepada siapa yang tidak mempunyai, daripadanya, nah ini yang paling celakanya ini, daripadanya akan diambil juga apa yang dia anggap ada padanya. Nah, bahaya loh saudaraku,
Kalau orang itu tidak punya kebutuhan akan firman Tuhan, coba datang untuk dengar firman Tuhan. Pulang, tidak tambah pinter, tambah bodoh. Karena apa? Karena firman Tuhan itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Oh enggak butuh, yuk boleh jawab, pola apa aku mikir gitu. Jadi cuma dengar, tapi ya wis ngowos gitu aja. Malah tadi yang dia punya keyakinan dikit-dikit itu, lama-lama hilang, dikuras. Aneh ya saudara ya. Tapi ini nyata loh, nyata. Saya di Surabaya itu ya melihat ada orang itu yang cukup berpengaruh dan kemudian dia ngajak teman-temannya untuk ke gereja. Nah mungkin dia mikir dia itu bekerja melayani Tuhan, cari jiwa. Ya datang saudaraku, orang-orang itu datang juga, ada 5 orang sekaligus datang atau 3 orang beribadah minggu. Tapi minggu lagi, ya tidak muncul saudaraku, tidak ada. Oh enggak butuh ya lapo. Lah kenapa kok datang? Sungkan, dijak kok ora gelem, sing ngejak, wah, lah ya katut. Tapi cuma sekali, 2 kali, setelah itu hilang, enggak pernah nongol. Dan sebentar lagi masuk di dalam koran, orang-orang itu dikejar-kejar polisi. Ya apa itu? Nah itu, jadi betapa pentingnya ayat ini kita hayati supaya kita mengerti artinya. Ya. Tetapi siapa yang tidak punya kebutuhan, justru daripadanya akan diambil juga apa yang dia pikir dia itu lebih mengerti. Jadi keluar gereja nggak tambah pinter, tambah goblok. Ini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa mengerti bahwa ibadah ini memang merupakan sesuatu yang sangat-sangat urgen. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada pengulangan-pengulangan yang sudah kita dengar di dalam Matius pasal yang ke-6, khususnya tentang sedekah. Saya hanya mengingat-ingatkan aja saudaraku supaya kita kembali lagi refresh bahwa sesuatu tindakan memberi sedekah atau memberi atau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan melalui sesama saudara kita, melalui gereja Tuhan, atau melalui apa saja, saudaraku. Jadi sifatnya adalah orang yang memberi, ya, itu bukan dari dirinya sendiri. Oleh karena saya dan kita akan meyakini dalam firman Tuhan bahwa perbuatan-perbuatan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain itu adalah salah satu pelayanan. Salah satu pelayanan. Kalau itu bukan pelayanan, saudaraku, tidak akan bertahan lama. Bahkan akan menimbulkan sesuatu yang negatif dalam diri orang itu karena ia bisa merasa lebih dari orang lain dan dia merasa sombong. Ya, sudah saya pernah katakan ada seorang raja yang bernama Raja Uzia. Begitu dia sudah naik daun menjadi seorang raja yang besar, dia mulai mengintervensi hal-hal yang rohani. Dia mulai melakukan perkara-perkara yang seharusnya bukan karunia-Nya. Maka akibatnya dia dipermalukan dan dia menderita kusta sampai pada akhir hidupnya. Itu Raja Uzia. Raja Hizkia pun juga demikian.
Pada waktu dia menjadi raja, dia banyak menyumbangkan harta bendanya kepada imam-imam. Dia membangun lagi ibadah-ibadah seperti nenek moyangnya, Daud. Banyak yang dia korbankan. Tetapi setelah dia diberkati oleh Tuhan, dan dia mengalami suatu sakit, dan Tuhan mengatakan kamu waktunya untuk mati. Kemudian apa? Dia ngundat loh kepada Allah. Masa Tuhan tidak ingat? Saya ini orangnya kan baik. Saya sudah melakukan hal-hal yang banyak untuk Tuhan. Kenapa? Saya kok harus, umur saya harus selesai. Ngundat, saudara. Padahal Tuhan itu punya maksud yang sangat baik. Sudah cukup Hizkia itu, waktunya untuk dia melakukan segala kebaikan. Dan Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk Hizkia. Tetapi Hizkia tidak bisa menghayati kehendak Tuhan. Malah dia menyombongkan dirinya dan dia mengatakan, aku sudah berbuat kebaikan-kebaikan. Mengapa aku harus pendek umurku? Kemudian Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu tidak mau rencana Tuhan seperti ini, kamu akan diperpanjang usiamu 15 tahun, tetapi di dalam perpanjangan usia itu kita baca di dalam firman Tuhan, ternyata Hizkia itu justru grafiknya menurun, rohaninya menurun. Sehingga dia menyombongkan dirinya kepada raja-raja yang datang kepadanya, menyombongkan tentang keberhasilannya. Akhir ceritanya, Hizkia ini pada waktu dia mati, maka habislah kerajaannya. Anak-anaknya pun menjadi tawanan dari orang-orang yang merampas harta bendanya. Jadi tidak ada sesuatu yang baik, saudaraku. Tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi saya kembali lagi, jikalau orang itu memang mendapat kasih karunia, tentu saudara enggak lupa ini ceritanya janda Sarfat. Oleh karena dia diberi wewenang dan dia taat akan rencana Allah, maka janda Sarfat ini dapat mencukupkan dirinya, mencukupkan anaknya, juga dia bisa memelihara Elia sebagai nabi Tuhan. Dia bisa memenuhi apa yang menjadi tugas karunia dari Allah kepada dia. Nah, ini kita sudah mengerti hal ini, saudara ya. Tapi sekarang kita akan melanjutkan dalam perkara yang lain. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan Roma 12 ayat 6 sampai ke 8 supaya kita mengulangi lagi pengertian kita apa yang barusan kita dengar. 12 ayat 6 Roma. Demikianlah kita ini mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jika karunia itu untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Ya. Jadi kalau kita berkhotbah, bernubuat itu ialah kita berbicara kepada sesama. Maka kita jangan membicarakan sesuatu yang belum menjadi iman kita. Itu sangat lemah, saudara. Tetapi kalau itu sudah menjadi iman, bahkan sudah menjadi pengalaman hidup kita, maka apa yang kita katakan itu merupakan satu power, satu kekuatan yang datang dari Allah bagi orang yang mendengarkan. Juga orang yang membicarakan. Ya. Dengan iman kita.
Kemudian ayat yang ketujuh, jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Melayani dalam hal apa saja. Gereja itu ada pelayanan, ada diakonia, ada juga pelayanan koinonia, ada juga pelayanan marturia, ada juga pelayanan didaki. Ini 4 pelayanan pokok. Jadi ada pelayanan sebagaimana yang kita jalankan setiap ibadah. Itu diakonia, kita bisa tahu anggota kita itu butuh apa, kekurangan apa, mana yang bisa kita tolong, mana yang bisa kita perhatikan. Gereja itu harus melek, saudaraku. Tidak boleh cuma asal kumpul-kumpul kemudian tidak memperdulikan, tidak boleh. Harus kita pedulikan. Kecuali kalau orang itu memang tidak mau dipedulikan, ya kita tidak bisa apa, tidak memaksa. Tapi kalau orang itu memang membutuhkan kepedulian kita, diakonia atau diaken itu harus kita layani. Kemudian ada koinonia, kita berusaha untuk mempersekutukan, untuk fellowship. Kita bisa ke gereja lain, kita bisa saling menghargai. Kita tidak bersaing secara negatif, sehingga ada kesatuan. Itulah gereja Tuhan. Bukan gereja Tuhan ngerampas sana, ngerampas sini, ngerampas. Enggak, saudaraku, bukan itu. Bukan itu. Memberikan kebebasan kepada jemaat. Hanya saya sarankan, jangan pindah ibadah itu terkecuali permasalahan dari pengembangan kerohanian. Kalau kita merasa bahwa kerohanian kita tidak tumbuh, ya itu kita wajib untuk melakukan. Tetapi jangan kita meninggalkan tempat penggembalaan kalau memang kita diberkati di situ. Jangan oleh karena perkara-perkara pribadi atau perkara-perkara di luar ibadah, kita campur aduk dengan ibadah dan kemudian kita memusuhi Tuhan dan kita keluar dari situ. Rugi, saudaraku. Rugi. Oleh karena gereja itu punya kewajiban, koinonia itu harus mau berfellowship, bersekutu di dalam ibadah. Kemudian ada pelayanan marturia. Ada kesaksian. Bagaimana kita harus keluar dari gereja untuk bersaksi. Jadi kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Tetapi sebelumnya kita di dalam harus kuat dulu. Jangan seperti pohon yang akarnya belum kuat untuk mencoba menarik sesuatu yang dari jurang. Bukan barang itu yang terangkat, tapi pohon ini yang roboh. Kita harus kuatkan dulu. Supaya kita bisa menarik orang. Ini pelayanan. Ada didake. Didake itu adalah kita mau belajar. Kalau gereja itu tidak mau belajar, saudara, ketinggalan. Kita itu jangan alergi dengan perubahan. Perubahan itu keniscayaan. Kalau kita tidak mau berubah, maka kita ketinggalan. Ya sebagai apa ya, ada joke yang mengatakan kita nyanyi, Tuhan Yesus tidak berubah. Beneran tidak berubah. Kita harus tahu tidak berubah itu apanya. Tapi Tuhan Yesus itu berubah enggak? Berubah. Bisa berubah menjadi sesuatu insan yang bercahaya di hadapan para murid.
Kan gitu, menunjukkan kemuliaannya, ada Elia, Musa, Yesus berubah. Berubah apa lagi? Banyak, dari mulai bayi, anak-anak 12 tahun sampai umur dewasa dan kemudian melayani. Berubah. Lah coba kalau kita secara letterlek kita ngomong Tuhan Yesus tidak berubah. Loh, kan anak-anak terus. Jadi perubahan itu keniscayaan. Kita tidak usah takut perubahan. Oleh karena kita mengerti yang tidak berubah itu apa? Yang tidak berubah itu adalah kasih setianya. Nah, kalau kita sudah tahu gitu, saudaraku, ya biar semua berubah, tapi kita tidak kehilangan Tuhan. Kita tahu kasih setia Tuhan itu tidak akan hilang di antara perubahan-perubahan. Perubahan dalam firman Tuhan juga ada perjanjian lama dirubah dalam perjanjian baru. Sistemnya yang berubah. Bukan kuasa firman itu berubah. Sistemnya berubah. Kalau tadinya ditulis di atas loh batu, tetapi sekarang dituliskan di dalam hati dan pikiran manusia. Loh, kan gitu, saudara. Lah kalau kita tidak mau, mesti di dalam loh batu terus. Lah ya sudah, nulis sendiri di loh batu. Tapi kita ketinggalan oleh karena rencana Tuhan itu terus meningkat. Jadi di dalam pelayanan juga kita berubah, ada perubahan. Gereja kadang-kadang saudaraku memikirkan, oh kita kembali back to the Bible. Oke, back to the Bible. Back yang kayak apa? Kembali yang kayak apa? Oh, kayak jemaat mula-mula. Apa yang kau kagumi dengan jemaat mula-mula? Ya, tidak ada kepemilikan. Orang-orang pada jual harta bendanya untuk jemaat. Lah apa mau dituruti kayak gitu sekarang? Kan ya tidak bisa, saudara. Karena itu pada waktu itu, orang Yahudi itu di dalam penjajahan Romawi. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Banyak orang miskin, orang yang terlunta-lunta, terjajah, bodoh lagi. Tetapi ada orang-orang patriot yang kebetulan dia itu punya kekayaan. Maka dia ingin membangun bangsanya itu. Melalui kegiatan gereja mula-mula. Maka ia rela mengorbankan segala miliknya. Sehingga terjadi satu perhimpunan umat Kristen. Orang percaya. Lah, tapi kalau sekarang di dalam keadaan kita merdeka, lah ya apa masa kayak gitu? Kita sudah masing-masing bebas, merdeka, tidak ada yang jajah, mau kerja, mau nganggur, mau apa saja. Nah kalau kita kembali lagi kepada sistem gereja mula-mula, saudaraku. Lah kabeh padha nganggur, ngedoli omahe, ngedoli sawahe. Lah sesuk padha kere kabeh. Jadi kita itu juga tidak boleh alergi, saudaraku. Dan kita juga kalau mau kembali, itu kita kembali kepada kebenaran dan kasih setia Tuhan. Nah itu ya. Jadi karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Mengajar di sini saudaraku bukan hanya dosen. Guru sekolah minggu itu, dia pun juga punya karunia-karunia. Jangan ditinggalkan itu. Itu justru harus ditingkatkan. Harus mau belajar. Kalau seorang guru yang mengajar tidak mau belajar, ketinggalan.
Zaman ini sudah berubah sangat pesat. Maka kita harus berlomba untuk kita mengejar ketertinggalan kita. Oh, saya tidak mundur kok, tapi saya mandek. Maka yang lain itu karena maju, maka kita ini juga terhitung sebagai orang yang mundur, ketinggalan. Jadi di dalam kekristenan kita, di dalam kegiatan gereja, saudaraku, maka kita harus mempertahankan untuk kita masuk di dalam perubahan-perubahan ini tanpa menghilangkan pengertian kita tentang kasih setia Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Aman, saudaraku, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu hanya sistem yang harus kita lakukan. Kalau kita diberkati karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati sebagai konselor. Siapa yang membagi-bagi sesuatu, nah ini. Jadi inilah karunia untuk berbagi, yang memberikan sedekah atau memberikan apapun bagi orang lain. Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas itu, saudaraku, tandanya ialah tidak bersungut-sungut. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan bahwa Allah itulah yang memberikan kemauan di dalam kita, di dalam hati kita. Memberikan kemauan. Itu karunia. Mungkin tadinya tidak mau. Tetapi kalau Tuhan itu rela memberikan karunia, maka karunia itu akan membuat hati kita menjawab, mau. Jadi kalau kita itu mau masuk di dalam pelayanan, ingat loh saudaraku, kemauan itu bukan hanya dari sepihak, tapi Tuhan itu juga yang memberikan kemauan itu. Apa cukup? Hanya kemauan? Enggak, saudaraku. Kemauan itu harus terbukti. Ingin melakukan sesuatu jenis pelayanan. Ada yang main musik, ada yang backing vokal, ada paduan suara, sekolah minggu, kaum muda. Itu bukan dari sepihak, saudaraku. Tetapi Tuhan mau memberikan kita itu kemauan di dalam hidup kita. Bukan hanya kemauan, tetapi disertai dengan pekerjaan. Kita akan ketemu dengan pekerjaan itu, saudaraku. Jadi Tuhan itu konsekuen. Dia tidak hanya memberi orang kemauan kemudian mbuh wis karepmu dhewe. Enggak, tapi Tuhan itu akan memberikan pekerjaan. Nah, kalau Tuhan itu sudah memberikan suatu pekerjaan, Tuhan itu memberi dengan keikhlasan hatinya. Sehingga manusia itu akan melakukan pekerjaan itu juga dengan keikhlasan hati. Tanda daripada keikhlasan hati itu ialah bahwa orang itu akan melakukannya tanpa berbantah-bantah, tanpa ngomel dan lain sebagainya. Jika karunia menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Dan siapa yang memberikan pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan di dalam sukacita. Jadi Tuhan itu akan memberikan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Saudara. Kita baca Filipi 2, supaya kita mengerti bahwa apa yang kita dengar ini bukan
sesuatu yang begitu saja, tetapi mempunyai dasar. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Jadi ketaatan itu yang penting, saudaraku. Kalau kita ini disebut anak-anak Allah, kewajiban dari seorang anak itu ialah taat. Ketaatan inilah yang membuat Allah itu memberikan sesuatu kepada kita. Karena itu, tetaplah bekerja di dalam selamatmu. Jadi tanda keselamatan itu adalah orang yang taat kepada Tuhan, taat kepada firman. Kita bekerja ini bukan cari selamat, saudaraku. Itu kebalik. Tetapi justru kalau kita ini sudah selamat, maka kita ini bekerja. Jadi jangan dibalik. Oh, aku melayani Tuhan supaya aku masuk surga. Enggak, bukan itu. Oh, supaya aku ini begini, begitu. Enggak, bukan. Tetapi justru kita harus menyadari bahwa kita ini sebetulnya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Bayangkan ya, kalau orang itu tidak diselamatkan, orang itu masih jibar-jibur di dalam dosa, tidak pernah bertobat, perbuatannya jahat, kemudian melayani. Bisa kita bayangkan itu, hasil pelayanannya itu kayak apa itu. Dan kemudian alasannya supaya saya diselamatkan. Oh enggak, malah celaka itu. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu senantiasa taat. Karena itu tetap bekerja di dalam selamatmu. Jadi kalau orang itu bekerja di dalam keadaan yang sudah diselamatkan, maka hasil pekerjaan itu pasti adalah keselamatan. Nah, ini saudaraku. Jadi kita bisa mengkoreksi diri kita. Ya. Tetap kerjakan keselamatan. Dan juga firman Tuhan bilang jangan sembarangan. Dengan takut dan gentar. Orang yang takut dan gentar dan bertanggung jawab, ini adalah orang dewasa. Tuhan tidak pernah nyuruh anak-anak. Orang dewasa itu kalau kerja, ngerti dia. Karena itu merupakan profesi sumber penghasilan. Dan kalau dia tidak profesional, maka dia tidak akan memperoleh hasilnya. Ada rasa takut dan gentar. Artinya ada rasa tanggung jawab. Jadi seorang Kristen yang dewasa, yang dia mengambil bagian dalam pelayanan, pertama dia harus ingat bahwa itu adalah kasih karunia. Itu adalah pemberian Allah. Dan juga kalau kita punya pelayanan, itu juga pekerjaan yang diberikan oleh Allah. Dan jikalau kita bersuka cita di dalam pekerjaan itu adalah keikhlasan Allah. Dan tanda keikhlasan itu adalah kita pun juga ikhlas untuk melayani. Jadi inilah perjalanan hidup ini, saudara. Ada macam-macam tadi dikatakan, ada macam-macam karunia. Tetapi inti dari karunia itu adalah ini, adalah kedewasaan rohani. Kenapa? Kalau orang itu sudah dewasa, dia kerjanya tidak seperti anak-anak. Katakan di sini, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Gak perlu dijogo. Dia sudah bertanggung jawab apa yang harus dia lakukan, dia mengerti itu. Gak perlu diawas-awasi.
tetapi dia melakukan itu dengan penuh pengertian, penuh kesadaran, penuh kedewasaan, penuh tanggung jawab, penuh rasa hormat akan dirinya dalam bekerja itu. Kalau anak-anak enggak ngerti ini, saudara. Atau orang yang merasa terpaksa, sudah dewasa, tapi kerjaannya tidak cocok, karena dia merasa ini dipaksa. Saya ingat cerita dari papa saya, dulu zaman penjajahan Jepang, ada rumusa kan, orang-orang itu disuruh kerja paksa, dijaga sama Jepang, suruh masang rel kereta, suruh buka jalan, babat alas, dijaga sama Jepang. Tapi kalau yang jaga itu lagi pergi untuk ngurus sesuatu, orang-orang ini berhenti kerja. Tetapi supaya kelihatan tetap bekerja, mereka itu bawa hammer itu, mukuli rel sepur, tang, teng, tong, tang, teng, tong. Jadi kedengaran dari jauh itu, wow, mereka itu kerja. Tapi padahal itu mereka cuma guyonan aja di situ. Karena apa? Karena mereka merasa diperlakukan tidak layak, dijajah. Sehingga dia merasa, ngapain saya harus kerja? Kalau tidak ada yang jaga ya sudah, mainan aja. Kalau zaman Belanda dulu, itu papa saya juga cerita. Ada Belanda itu sebagai penjaga rodi. Kalau Belanda itu rodi kan, kalau Jepang itu romusa. Belanda ini matanya itu, mata satunya itu mata palsu. Kebetulan pernah kecelakaan atau apa gitu sehingga mata itu diganti mata palsu. Lah orang-orang desa itu dipanggil untuk rodi kan. Mereka kan masih orang-orang yang sangat sederhana. Belanda ini agak pinter. Pada waktu dia mau pergi matanya dicopot, ditaruh. Dia bilang, mata saya melihat loh ya, nah, kamu mesti kerja, dia pergi. Nah orang-orang itu ngelihat, motoy londo nih takut dia kerja. Lah ini kan sepertinya bisa, waktu saya mendengar itu, waktu itu ya enggak mikir apa-apa. Tetapi setelah saya menghayati ayat-ayat ini, oh iya ya orang-orang itu bisa kayak gitu. Karena apa? Karena kebodohan, karena ketidakdewasaan, karena tertekan, karena diperlakukan tidak layak. Nah, sekarang di dalam bekerja, saudaraku, kita pikirkan, adakah perasaan-perasaan semacam itu? Nah, kalau memang ada perasaan semacam itu perlu dikonsultasikan. Tetapi kalau kita melayani itu dengan sukacita, maka kita yakin bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan, memberikan kesempatan kepada kita untuk kita mau melayani dalam sukacita. Ayat yang ke-14, Filipi 2 ini mengatakan, lakukanlah segala sesuatu itu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini tandanya, saudara, bahwa orang yang memang diridhoi oleh Allah di dalam hal pelayanan-pelayanan, maka ia akan melayani itu di dalam sukacita dengan tanda bahwa dia tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, ini kita juga bisa mengkoreksi dalam kehidupan kita bergereja. Mungkin kita ada tugas-tugas yang kita jalankan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tetapi di sana jangan sampai ada timbul sesuatu yang tidak puas atau ada persungutan dan lain sebagainya. Mengapa? Kalau hal ini ada di dalam gereja, wah itu yang berat, saudara. Akan menjadi khamir, ragi yang sedikit itu akan menghamirkan segala
adonan yang ada. Kita lihat ini dalam Filipi. Ayat 15 mengatakan, supaya kamu ini atau supaya kita ini tidak dipermalukan, tidak beraib, dan tidak bernoda, sehingga kita bisa dituduh. Ya, tidak dipermalukan, dan tidak bisa ditertawakan oleh karena kenodaan kita. Nah, kalau kita kerja dalam keadaan tidak puas, dan kemudian kita congkreh satu terhadap yang lain, kawan terhadap kawan, maka hal ini, saudaraku, firman Tuhan mengatakan itu aib. Dan itu tidak boleh, karena merupakan noda di dalam suatu perkumpulan. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga apa? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi Tuhan itu mau untuk memuliakan kehidupan kita. Jadi inilah suatu jalan yang kita pahami di dalam kita mengiring Tuhan dan kita masuk di dalam salah satu pelayanan. Sungguh, saudaraku, pelayanan itu harus datang dari Tuhan. Harus merupakan kasih karunia. Jangan memaksakan diri. Tetapi kalau itu memangnya kasih karunia, kita bisa tahu kenapa. Oleh karena kita mau taat, kita mau membutuhkan sesuatu, maka Tuhan itu akan memberikan jawaban. Dia akan memberikan kemauan di dalam hidup kita. Kita mau. Kita mau. Kadang-kadang orang heran, loh, kamu itu kok cek maunya jadi kayak gitu tuh. Lah ya apa Tuhan kasih kemauan? Lah terus apa? Loh, ada pekerjaannya cukup banyak. Lah seneng kamu kerja. Loh ya seneng, itu ada sukacita. Tandanya saya juga ngomel. Lah ini suatu wujud pelayanan, saudara. Termasuk sedekah memberi. Oleh karena itu pun juga tidak mudah loh saudaraku. Tidak mudah. Karena orang yang diperkaya oleh Tuhan, itu Tuhan punya maksud untuk dia membagi-bagikan itu. Kalau orang itu tidak tahan, saudaraku. Pertama, dia menjadi sombong. Kedua, dia mulai merasa bahwa dia sangat berjasa kepada orang-orang. Waduh, saudaraku. Ini resikonya sama beratnya dengan karunia-karunia yang lain. Bahkan seperti karunia bernubuat. Jangan kita ringankan. Setiap karunia itu mempunyai bobot yang sama. Sehingga apa yang kita terima dan kita lakukan, itu semuanya hanya untuk kemuliaan Allah. Ayat terakhir, saya akan membawa kita masuk di dalam surat Yudas, supaya kita bisa mengerti apa itu pelayanan yang tidak mempermalukan. Apa itu pelayanan orang dewasa yang tidak egois? Apa itu sebagai bintang-bintang di tengah-tengah kegelapan? Apa itu yang keluar dari mulut orang-orang yang diridhoi Tuhan di dalam dia melayani Tuhan? Kita lihat di Yudas ayat yang ke-11. Celaka mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain, dan karena mereka itu oleh sebab upah, oleh sebab uang, menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dalam pelayanan-pelayanan yang sesat
hanya untuk mencari keuntungan uang seperti Bileam. Dan mereka akan binasa karena kedurhakaannya seperti Korah. Kita tahu Korah itu adalah orang yang ambisius. Dia mau merampas kedudukan dari Musa. Dia mau menonjolkan diri, melebihi pemimpinnya. Maka Tuhan mengatakan Korah itu binasa, ditelan oleh bumi. Bukan dia saja, keluarganya. Hati-hati, saudara. Ini kalau bukan dari Allah, kalau bukan keridho dari Allah, ya, mengikuti jalan Kain. Kain itu penuh kebencian, karena dia berasal dari setan, bukan dari Allah. Hatinya diisi dengan kebencian terhadap adiknya. Ya. Kemudian ada orang yang melayani oleh karena upah. Ya seperti Bileam ini masuk di dalam kesesatan. Dia menggunakan kemampuannya untuk mencari keuntungan keduniawian. Dan Korah dengan segala ambisinya, dia ingin menonjolkan diri. 3 orang ini, saudaraku, disebutkan Kain, Bileam, Korah. Itu dimunculkan lagi. Supaya kita hati-hati, kita jangan sampai masuk di dalam dosa-dosa ini. Ayat 12, mereka inilah noda. Merupakan noda, saudaraku, di dalam melayani itu. Congkreh terus. Dan motivasinya itu aneh-aneh. Gitu. Merupakan noda. Di dalam apa? Di dalam perjamuan kasihmu, di dalam ibadah. Di dalam ibadah gereja. Tandanya apa? Mereka itu tidak malu-malu melahap. Rakus ini. Rakus dan hanya egois mementingkan dirinya sendiri. Mereka itu bagaikan awan yang tidak berair. Awan itu ada di langit, saudaraku. Sepertinya rohaninya. Seperti awan, tapi tidak pernah mengeluarkan air yang menyegarkan. Mereka itu bagaikan awan yang tidak ada air. Yang dia cuma numpang lewat berlalu ditiup angin. Mereka itu juga bagai pohon-pohon yang kelihatannya tertanam dan tumbuh. Tapi musimnya adalah musim gugur. Tidak menghasilkan buah apa-apa. Pohon-pohon yang terbantun, yang tercabut dengan akar-akarnya. Dan yang mati sama sekali. Tidak bisa diharapkan apa-apa. Wah, bagaimana ini? Ayat 13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Tidak pernah ada keubahan untuk menjadi garam. Liar di tengah laut yang ganas. Yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Aib. Mempermalukan, membuih artinya nguntuk, ya, keluar busa, membuihkan, berbusa-busa keaiban mereka sendiri. Dan mereka bagaikan bintang-bintang. Kalau tadi bintang-bintang yang bersinar di tengah kegelapan, di dunia yang bengkok, ini pun juga kelihatan bintang. Tapi bintang apa ini? Bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat untuk di dunia kekelaman selama-lamanya. Bintang kekelaman menjadi abadi selama-lamanya. Ayat 16. Mereka itu orang-orang yang menggerutu. Nah, ini tandanya, saudara.
Kalau memang itu pelayanan bukan dari Tuhan, maka orang-orang menggerutu. Kemudian apa? Mengeluh. Tentang apa? Tentang nasibnya. Udah. Kebuka kertu semua dalam firman Tuhan. Ya. Mengeluh tentang nasibnya. Tapi hidupnya menurut hawa nafsunya. Tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, yang aneh-aneh. Nah ini sebagai apa ya? Kalau orang bukan dari Allah, bisa jadi loh. Orang itu bisa orang yang mengatakan yang bukan-bukan. Ya saya mau cerita aja ya. Saya itu di Surabaya itu di dalam gereja itu punya teman ya kayak gini nih. Saya pikir-pikir kok iya bisa gitu ya. Kalau kita rapat semua sudah setuju, oke, sudah setuju, eksekusi, bertindak, ayo kita jalan. Begitu kita ACC sudah oke, dia mulai ngomong lagi. Tak bisa. Lu kenapa? Karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Yang tadinya tidak mau ngomong, tapi setelah semuanya oke, ngomong. Tapi ngomongnya itu, apa ya, orang bilang itu agitasi, itu agitator. Bukan lagi provokator, agitator. Barang sudah mendap, diudek-udek lagi gitu. Jadi pekerjaannya worong gitu, gak mari-mari. Ya pernah clash sama saya saking pegelnya itu. Saya bentak dia, saya katai dia yang kurang enak. Ya gak tahu, ya mangkel sampai sekarang mungkin. Ya. Tapi bagaimana lagi? Ya. Mengeluh, menggerutu tentang nasibnya, menuruti hawa nafsu. Mulut mereka mengeluarkan perkataan macam-macam yang bukan-bukan, dan mereka menjilat untuk memperoleh keuntungan. Jadi cirinya itu begitu. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidupnya tanpa Roh Kudus. Puji Tuhan, saya tidak ketemu orang ini di tempat ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat terpelihara oleh firman Tuhan. Kalaupun ini kita dengar, maka kita supaya berhati-hati. Tetapi sungguh saya memuliakan Tuhan. Saya tidak menemukan orang-orang seperti ini di dalam sidang jemaat. Terima kasih Tuhan. Ini berkat penggembalaan dari gembala yang Tuhan telah berikan sejak lama sampai kepada saat ini. Kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Tetapi bagi mereka yang tidak bertahan, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Dan Tuhan punya cara untuk melindungi sidang jemaat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Jadi biarlah kita mendengar ini bukan merupakan sesuatu yang mencela kehidupan kita, tetapi supaya kita paham, mengerti, dan kita mawas diri. Karena bisa saja saudaraku, manusia itu bisa saja, termasuk saya. Apabila kelemahan itu datang, bisa saja kita bisa seperti ini. Tetapi sekarang Tuhan berkemurahan memberikan kita rambu-rambu supaya kita tahu bagaimana kita harus melayani Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan nomor 79 ya, 79 ya. Nomor 67 ya, sebentar.
nomor 67 ya, 67. Coba. Ya, apa lagi? 67 dari Salut. Iya, Salut. Tidak pernah nyanyi itu? Bukan. Saya ubah. Apa arti? Sebentar, betul nggak itu ya? Nah, bukan. Iya, apa arti? Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku, jikalau tanpa kasih-Mu? Ya, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Baik, dua. Ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Bait 3. Kasih-Mu yang panjang, sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku
Ready friend, kita bangkit berdiri. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Kasih-Mu, oh Tuhan, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang telah kami manfaatkan. Semuanya datang dari Engkau. Engkau menyadarkan kami kembali, Tuhan, bahwa pemakaian-Mu dalam kehidupan kami adalah jawaban dari Engkau yang mau memberikan suatu kehendak, kemauan di dalam hati kami masing-masing. Bahkan bukan hanya terhenti dengan kemauan, tetapi Engkau melanjutkan, Engkau memberikan pekerjaan-pekerjaan pelayanan yang harus kami hargai dan kami lakukan dengan segala kedewasaan kami, dengan tanggung jawab kami. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau memberikan pelayanan-pelayanan ini disertai kerelaan ilahi yang datang dari Engkau, sehingga kami boleh melayani segala apa yang menjadi tugas pemberian-Mu ini dengan hati yang penuh sukacita. Dan kami akan muncul sebagai bintang-bintang di kegelapan bumi ini. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati ini, kami boleh menjadi mercusuar, menjadi satu penunjuk jalan kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jangan kami menjadi seperti Kain, jangan kami menjadi seperti orang yang jahat hanya menunjukkan pikiran-pikiran kepada uang atau penghasilan di dunia ini. Tetapi Tuhan, Engkau akan memberikan kami satu kemauan yang baik. Jangan seperti orang yang penuh dengan ambisius, tetapi orang yang penuh dengan ucapan syukur. Bukan seperti Bileam, bukan seperti Korah. Inilah Tuhan permohonan kami setelah kami menerima firman-Mu, dan itu akan menjadi berkat manfaat dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau memberkati sidang jemaat-Mu. Saudara-saudaraku sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita kerajaan surga, disertai keselamatan yang kekal, akan menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bahkan ditambah-tambahkan dengan berkat-berkat jasmania, untuk kita boleh hidup layak di bumi ini dan juga dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.